Kira-kira siapa-siapa sajakah pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong? Saya harap teman-teman semua tidak lagi mencari-cari pemain yang tidak ada namanya, teman-teman. Halo, Sobat Bola Pecor. Kembali lagi saya akan memberikan sedikit informasi tentang Timnas Indonesia, di mana PSSI udah merilis 28 nama-nama pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 21 Maret di Stadion Gelora Bung Karno dan pada tanggal 26 Maret di kandang Vietnam, teman-teman. Yang menarik, di antara 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Sing ini ada 4 pemain baru diaspora yang akan bergabung di pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini, teman-teman. Siapa-siapa saja ke mereka? Yaitu Tom Haye, Ratnat Oratmagun, Nathan Cho, dan J.I. Jess, teman-teman. Jadi saya berharap keempat pemain diaspora baru ini benar-benar bisa digunakan tenaganya oleh Sinteyong ketika menghadapi Timnas Indonesia. Tapi tentunya yang menjadi pertanyaan juga, apakah keempat pemain diaspora ini benar-benar udah clear proses naturalisasinya, teman-teman? Itu yang menjadi pertanyaan juga. Dan kalaupun memang belum bisa digunakan tenaganya pada tanggal 21 nanti ketika Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, saya berharap keempat pemain ini tenaganya benar-benar bisa digunakan ketika menghadapi Vietnam di kandang Vietnam, teman-teman. Karena kita ingin pemain-pemain yang terbaik yang bermain di skuad Timnas Indonesia. Karena Timnas Indonesia sangat membutuhkan 3 poin di sini. Ini juga menjadi langkah awal Timnas Indonesia untuk bisa menentukan apakah nasibnya masih punya peluang untuk lolos ke fase berikutnya atau ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita kalah, ya tentunya akan sangat sulit. Apalagi kalau kita melawan Timnas Vietnam di kandangnya nanti, itu akan jauh lebih sulit lagi, teman-teman. Karena kita tahu sendiri di beberapa tahun terakhir kita sangat kesulitan untuk mengalahkan Timnas Vietnam. Meskipun di pertandingan kemarin ketika kita menghadapi Timnas Vietnam di turnamen Piala Asia, Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Asnawi Mangku Alam melalui titik putih. Tapi saya rasa Timnas Vietnam akan datang ke Indonesia dengan semangat berbeda, dengan motivasi berbeda, begitupun dengan kekuatan yang berbeda. Jadi ini tidak akan menjadi pertandingan mudah, ini tidak akan menjadi pertandingan yang gampang untuk dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Makanya saya berharap pemain-pemain terbaik lah yang akan bermain di pertandingan nanti melawan Timnas Vietnam, teman-teman. Tapi tentunya keempat pemain baru diaspora ini diharapkan bisa cepat juga beradaptasi, karena kalau tidak cepat beradaptasi dengan pemain-pemain dari Timnas Indonesia yang ada saat ini, ya kemungkinan besar Sinteyong tidak akan memainkan keempat pemain diaspora ini. Karena itu juga sangat penting, apalagi kalau kita melihat persiapan Timnas Indonesia sangat minim. Cuman 3 hari kalau tidak salah, teman-teman. Karena rencananya pemain-pemain dari Timnas Indonesia baru akan berkumpul pada tanggal 17 Maret. Artinya ada 3 hari untuk keempat pemain diaspora ini untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan skuad Timnas Indonesia. Itu juga menjadi kendala juga buat pemain baru yang bergabung untuk sebuah tim. Begitupun dengan Sinteyong, tentunya akan terkendala jika pemain-pemain ini terlambat beradaptasi, akan terkendala untuk menggunakan jasanya. Tapi kalau memang tidak bisa digunakan jasanya, saya ingin pemain-pemain yang bermain seperti ketika melawan Timnas Vietnam ketika kita mengalahkannya di turnamen Piala Asia Qatar, teman-teman. Itu yang saya harapkan. Pressing. Jangan biarkan Timnas Vietnam berkembang permainannya. Sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Timnas Vietnam ketika Timnas Indonesia melakukan pressing terhadap pemain dari Timnas Vietnam, teman-teman. Itu yang saya harapkan. Jadi
Tidak ada kata lain untuk timnas Indonesia tidak memenangkan pertandingan jika ingin terus menjaga peluangnya untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena lawan berikutnya setelah Vietnam ya ada Irak yang akan kita lawan di kandang juga di Indonesia. Begitupun dengan Filipina, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil poin maksimal ketika menghadapi kedua negara ini. Meskipun itu sulit teman-teman. Dan kira-kira siapa-siapa sajakah pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia kali ini teman-teman. Dan sebelum saya membacakan siapa nama-namanya, saya harap teman-teman semua tidak lagi mencari-cari pemain yang tidak ada namanya teman-teman. Karena itu tentunya akan menimbulkan lagi perdebatan di media sosial nanti. Kenapa pemain ini tidak dipanggil padahal dia yang terbaik saat ini? Kenapa ini tidak dipanggil? Ya tentunya akan ada perdebatan, tapi mudah-mudahan pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong ini benar-benar bisa membantu timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal di dua pertandingan yang akan dilakoni ini melawan timnas Vietnam teman-teman. Dan ini adalah daftar nama-nama pemain yang dipanggil oleh Sinteyong ke skuad timnas Indonesia kali ini teman-teman. Saya akan membacakannya. Di posisi kiper ada Nadeo Argawinata, Borneo FC, Muhammad Riyandi, Persis Solo, Adi Satrio, PSIS Semarang. Tidak ada nama dari Hernando Ari, begitupun Martin Paes. Kita tahu sendiri Martin Paes tentunya ada kendala dalam proses naturalisasinya. Kalau Hernando Ari ya cedera teman-teman, karena kita juga tidak melihat Hernando Ari bermain di Persebaya Surabaya. Sementara di lini belakang ada Natancho Aon, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Rizky Ridho, ada Edo Febriansa, ada Asnawi Mangku Alam, ada Wahyu Pras, ada Yakob Sayuri, ada Yance Sayuri, ada Justin Habner, dan Pratama Arhan. Sementara di posisi tengah ada Tom Haye, ada Jay Ijes, ada Marcelino Ferdinand, ada Ricky Kambuaya, ada Mark Klok, ada Ipar Jerner. Di posisi depan ada Ragnar Oratmagun, ada Rapais Curik, ada Witan Sulaiman, ada Egy Maulana Fikri, ada Dimas Derajat, ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka teman-teman. Di antara 28 nama-nama pemain ini, apakah ada nama-nama yang menurut kalian tidak masuk? Ya, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya menutup, tentunya saya berharap 28 nama-nama pemain ini bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia jika diberikan kepercayaan oleh pelatih Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia nanti. Berikan yang terbaik, karena kita benar-benar butuh 3 poin, kita butuh memperbaiki posisi kita di tabel klasmen. Kita juga butuh kembali mengalahkan timnas Vietnam. Kita butuh memutus dominasi timnas Vietnam ketika kita berhadapan dengan timnas Vietnam. Jadi inilah saatnya, inilah waktunya menghadapi Vietnam dan mengalahkan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno pertama. Dan saya berharap di kandang Vietnam, timnas Indonesia juga bisa membawa pulang 3 poin. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.